warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi di acara talkshow kita, Boss and Bro Show. Seperti biasa, ada saya Heru Bos Bro dan sahabat saya Faji Bos Bro. Nah, kali ini bintang tamu kita, spesial banget nih. Waduh, bukan kaleng-kaleng. Kenapa saya pakai peci merah, kayak Jawara Betawi? Karena bintang tamu kita atau narasumber kita kali ini adalah pengacara dari Betawi. Ya, namanya adalah Pak Endang Hadrian. Ya, Pak Haji. Oh, ini udah Haji, kita Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Agak majuan Pak Haji. Iya. Biar mukanya kelihatan gede. Nah, gitu Pak Haji. Tadi sangka kita wawancarain anak SD. Malah kursinya ini kurang tinggi. Nih Pak Haji, biasa aja nih kalau di dunia persilatan pengacara itu kebanyakan dari Sumatera Utara, dari Sulawesi gitu. Dari Betawi agak jarang nih tiba-tiba muncul nih ada Bang Haji sebagai pengacara nih. Kita pengen kulik nih, Boleh Bang Haji ya? Boleh. Kita pengen tanya dari masa kecil ya. Bang Haji Betawinya Betawi mana nih? Saya Betawinya lahirnya di Kampung Parakan. Parakan, Pamulang Desa ya, Pondok Bang Haji? Benda. Oh. Desa Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Dia masuknya Provinsi Banten. Betawi ora ya, Betawi ora ya. Betawi ora nih. Nama kan Betawi Iye. Dia ora, Betawi ora. Betawi baik. Betawi baik. Oh iya. Anak sakit didiemin baik. Itu bawa ke dokter. Maksudnya anak sakit didiemin aja. Iya. Makanya anak sakit didiemin baik. Bukan baik berarti sembuh. Tapi didiemin aja itu bercandaannya. Pamulang Ciputat tuh begitu. Iya, orang Parakan itu Pondok Benda. Shoot masih zaman-zaman sawah segala macam ya hutan ya. Dulu itu di Pamulang 2 tuh kebun karet. Kebun karet. Kebun karet. Hutan dulu. Nah, terus hutan. Nah, di Pamulang 2 itu, karena komplek Pamulang 2 itu dulu kebun karet, hutan. Itu dulu tempat saya ngangon kebo. Sama kebo. Wah, Kebo ngangon juga. sekarang kebonya ada di sini. Sekarang main ini gemuk. Makanya majuan Madi. Nah, biar kelihatan gede. Ngangon juga sekolah juga. Iya, Weh, sambil sekolah. gokil. Jadi sambil kalau pulang sekolah itu sambil naik di kerbau tuh sambil bawa buku tuh. Di atas kerbau tuh. Buat dibaca. Buat dibaca. Oh, kira buat alas tidur. Zaman dulu belum ada gadget. Oh, iya. Jadi bacanya buku. Baca buku. Jadi ngangon kebo, itu Iya. kebo punya bokap tuh. Punya Iya, pulang babe. sekolah saya ngebok gitu. Ada berapa waktu itu kebonya itu? Ada 3, 3. 4 ya, 3 sekira 4 lah gitu. Lu berarti ngangon Sendiri. nyari juga dong, nyari rumput juga. Oh iya, Oh. jadi pulang sekolah saya cari rumput, ngarit lah ke bahasa Ngarit, ngarit nih. ngarit. Pakai disundung nih, disundung. Nah, sundung Pakai kebo lah. bambu ya, bambu. Iya, ya. bambu. Ya. Terus di sekitar situ yang ada rumputnya. Nah, terus sekitar 2 jam lah waktu nih. Habis 2 jam udah dapat sekitar jam 2, setengah 3 saya bawa tuh kerbau tuh ke kebun karet tadi tuh yang karang Pamulang 2. Dilepas di umbar itu dilepas ya. Pas dah tuh pulang maghrib. Pulang maghrib. Nah, kan dulu SD-nya di mana? SD-nya SD-nya di SD Negeri Pondok Benda. Pondok Benda. Itu Iya. kalau paginya, kalau Pagi. siang ada sekolah biasa orang Betawi suka sekolah madrasah tuh. Nah dulu saya sebelum SD itu ngaji madrasah namanya. Ngaji madrasah, terus SD kelas 1 sempat. Jadi SD-nya pagi, sorenya ngaji madrasah. Itu orang Betawi tuh. Juga tuh. Zaman dulu. Zaman sekarang madrasah makin dikit. Bangun Nah. anak bocah Betawi ya, tetap Iya. ngaji jalan. Ngaji. Mama bapak takut Ada zaman di dulu. sana SD Impres tuh ada. Zaman dulu mata. Ya SD saya guru saya Pak Ustadz Idris namanya di Kabupaten. Nah ada SD tuh dulu ada madrasahnya sore. gitu. Oh di SD, jadi Iya, gedung ini SD, dipakai iya, buat dipakai madrasah. sorenya untuk madrasah. Saya sorenya ngaji di situ, ngaji madrasah di Itu situ. SD, SMP-nya? SMP-nya dulu SMP 2 Ciputat, sekarang SMP 4 Tangsel. Oh, yang disebut Sleng, SMP Sleng tuh di Iya, Pamulang ya, iya. benar. Sleng. Saya dulu tuh waktu SD itu dari rumah tuh diparahkan ke Pondok Benda tuh jalan kaki. Jalan kaki tuh ya. 6 tahun jalan kaki. Dulu belum ada ini, kredit motor jarang. Sepeda kagak punya. Naik kebo.
hujan. Nanti kalau hujan itu sepatu Di tank, di plastik ya? Plastik. Oh, jadi masih becek dulu Pak. Becek dulu. Semangatnya luar biasa. Anak lu mah semangatnya luar biasa. Sekolah. Tapi waktu kecil emang cita-citanya pengen jadi pengacara dulu. Belum, nggak tahu jadi. Cita-cita jadi anak ini Enggak, aja. dulu pengen jadi apa? Yes, kita Jujur dulu. Sekolah aja. Sekolah aja yang bener Sekolah gitu. Nah, biasa lo anak kecil kalau ditanya pengen jadi dokter. Belum punya target begitu. Sekolah aja kita. Angan-angan juga nggak tahu pengen mau jadi apa nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting bos bro, Oh, kalau kebo bisa makan. Kalau saya Dimarahin bapak kalau nggak makan. Iya. Nah, SMP juga sama tuh, kadang SMP jalan. Jalan. Wih. Belum angkut jarang itu. Kan mobil aku tuh sampai Pondok aja. Oh gitu. Jalannya masih rusak. Masih Iya, jalan pada gitu. satu saya jalan dari Masih rusak belum dibikin berarti ya? Nah, belum ada mobil angkut nggak bisa masuk gitu. Saya harus jalan tuh dari Parakan ke Pondok Benda, dari Pondok Benda baru naik mobil. Jauh jauh. Itu Gua nggak tahu daerah sini jauh. Jauh. Itu belum jadi Pondok Tangsel Benda. itu, masih Kabupaten Masih Tangerang ya. Kabupaten. Tangerang, belum Belum memecahkan diri. Mekaran. Iya. Nah, terus SMA-nya di Di SMA 1 Ciputat, sekarang SMA 1 Tangsel di Ciputat. Oh, Ciputat, ya. Iya, di situ Ciputat Semen Negeri. Itu SMA udah mulai ada tahu cita-cita belum? belum. Nah, dari Sekolah SMA yang bener kita. sekolah yang bener. SMA jurusannya apa Bang Ya. Haji? Sosial. Oh, Sosial. sosial. Berarti emang apa? Sosial itu saya yang sok, dia yang siap. Bos bro, saya nih, pokoknya itu. Tega betul. Terus waktu SMA terus pengen masuk kuliah, itu pengen Nah, kuliah ini kemauan dia. sendiri, Nah, jurusan iya. apa atau dari orang tua nih? Nah, Lu udah mulai masukin aja tahu. bercita-cita dong, udah mulai Kuliah bercita-cita. waktu itu lulus SMA nggak ada biaya, lulus tahun 91. 91. Masuk kuliah 93, nunda 2 Oh, tahun. 2 tahun nganggur. Break 2 Nganggur dulu, tahun. ngumpulin duit dulu nih buat masuk kuliah. Nggak ngumpulin duitnya apa tuh? Kerja atau gimana? Saya tani anggrek. Wih, lagi rame emang ya, lagi Masih rame waktu SMA itu tuh, ya. masih SMA saya ngurus anggrek dulu baru masuk kuliah. Oh gitu. Di? Itu. Kuliah di mana? Universitas di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh iya. Muhammadiyah Jakarta, UMJ. Itu di mana yang tahu di UMJ. Taman UMJ. Bintang? UMJ. Walaupun namanya Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebenarnya daerahnya Ada Tangsel Ciputat. Ciputat. Iya, iya. Sama kayak rumah gue. Namanya di Jakarta, Di Jakarta. tapi ada di Pamulang. Suka nyaru. Demen banget ke Jakarta. Iya. Makanya aneh kalau dibilang Jakarta amburadul. Perjalanannya mulus, prestasi mulu kayaknya nih sekolahnya nih. Ya prestasi sih nggak biasa, termasuk biasa-biasa saja lah. Tapi enggak, tapi lo apa namanya enggak pernah Ya. naik lah ya gitu ya. SP SMA ya 5 besar lah. SD juga juara SD. Kalau SD juara zaman kita dulu kan dapat hadiah SD buku. mah Dapat hadiah buku. biasa nggak sempet. Oh, nggak sempet. juara. Karena kebo. Karena kebo. Tapi kalau juara 4 kebo tadi si Iwan, si ada namain nama di kebonya. Orang tua nggak punya, nggak mampu. Orang tua petani. Oh. orang tua pendidikannya lulusan apa? Nggak sekolah. Enggak sekolah. Ngaji Nggak mah iya sekolah. kali ya ngaji. Iya. Jadi orang tua saya, bapak ibu saya nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Buta huruf. Buta huruf Buta dua-duanya. huruf. Tapi anaknya pengacara. Wey. Ini yang kudu dicontoh. Jadi kalau orang tua punya anak harus lebih tinggi pendidikannya daripada orang tuanya. Iya. Itu baru orang tua yang sukses. Tidak ada yang menghalangi cita-citanya. Iya. Cita-cita baru SMA misalnya. Itu juga nggak tahu. Pas kuliah kelihatannya aku jadi pengacara kan. Kan masuk hukum kan, masuk instansi hukum, Iya, UNJ. iya. Itu baru, itu belum tahu juga nih. Gua lulus jadi apa belum tahu. Belum tahu. Buset, udah masuk fakultas hukum masih belum tahu Lihat mau dia aja ngapain. gitu. Pas lulus nih, terus 98 Krismon, 98. Oh kan. iya, dihajar Krismon. Dihajar Krismon. Ya kan orang mau mencari kerjaan ya, yang udah pada kerja aja Dipecat-pecat. dipecat. Iya. Bagaimana mau kita ada target pada saat Bakar-bakaran. itu. Nah, Gitu. terus Terus akhirnya ngapain 98 udah lulus? 98 ya saya apa ya magang lah di beberapa kantor lawyer. Oh. sebutin aja Bang Haji, kita pengen tahu kan lawyernya nih. Salah satunya saya di Agak majuan, Bang Haji, maaf. Ya, salah satunya saya di tahun Nah, 2000 sempat magang di kantor Pak Pran Sendra Winarta. Wih. Di Kelapa pengacara. Gading dulu. Wih, keren tuh pengacara. Di Kelapa Gading dari Ciputat cuy. Naik apa tuh? Bang? Motor. Kelapa Gading Ciputat, aduh pagi-pagi pulang malam. Nah, terus Ya, Tapi nggak apa-apa sih memang. berapa tahun tuh Bang Haji kerja di situ? Enggak lama di situ lah gitu. Kalau magang di sana bagian administrasi doang bagaimana gitu. Iya, lawyer biasa. Lawyer. gitu. Oh, lawyer. Ikut sidang, Ikut ikut sidang sidang juga. juga ya. Kadang gitu. Nah, terus habis itu saya sempat di Pak Fredrik pada saat itu di tahun 2003.
Izin lawyernya udah keluar belum sih? Saya izin lawyer tahun 2000 udah punya izin. Masuk kan 95 ya? Nah, 98 kan 98 udah lulus. Sudah lulus. Oh, berarti sambil ngurus itu Nah, juga saya ya? 98 tuh sampai dari tahun 2000 tuh di LBH sama teman-teman nih. Oh. Nah, tahun 2000 tuh udah punya izin saya. Start LBH mana nih? Tangerang atau Banten atau di Jakarta? Tangerang ada, di Tangerang, itu Tangerang, temen lah oke. gitu. Sip. Jadi di LBH ya ada basicnya juga udah ikut pengangkatan pengacara orang lain, terus juga ikut LBH dan bisa punya kantor sendiri itu tahun berapa Bang Haji? Nah, di tahun 2003 saya di kantor Pak Predik itu nah terus 2004 saya ikut teman saya di Tangerang 10 tahun di sana sampai tahun 2014 ikut pengacaranya pada saat itu Sukron Hadian and Partner. Oh, Sukron Hadir. Iya, nama saya ya itu. Nah, 10 tahun di sana. Terus 2014 saya berdikari sendiri. Buat bendera namanya Endang Hadian and Partner. Di sinilah gitu. Oh, di sini. 2014 berarti. Iya. Itu jadi masuk ke apa? Niaga ya? Pengacara niaga apa semua kasus? Semua kasus. Agak maju Bang Haji. Oh iya, Ya. sorry. Iya. Semua kan nggak niaga doang. Enggak, umumnya saya perdata masalah tanah yang saya hadapin lebih sering. Wih, itu Masalah dia tanah tuh. gitu, masalah perjanjian, gerobak lu kan. pidana, ya dan lain sebagainya lah gitu. Tergantung dari klien-klien yang masuk. Enggak, saya jadi mikir karena apa yang pengacara pidana doang, perdata doang, enggak gitu ya Bang Haji? Enggak. Bisa bebas juga ambil semuanya ya? Iya, ada yang tergantung klien yang masuk. Tergantung Waktu itu klien yang klien yang masuk pada umumnya masalah perdata. Ya udah perdata kita handle. Ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan pidana kita tutup. Ternyata pidana juga ada gitu. Dan ini kalau nggak salah dulu pernah nanganin artis juga yang kasus narkoba itu Semi ya pernah ya? Semi Krespati Bisa ya itu merangkir. pada saat saya S2 di tahun 2009 kalau nggak salah kurang lebih. 2009. Saya waktu itu S2-nya masuk tahun 2007. Di webnya juga? Bukan, Unitas Pajajaran. Woi, S2 tuh. S2 tahun 2007 saya masuk S2 di Unitas Pajajaran Bandung. Dan S3-nya Lulus tahun 2009. 2009. Nah, S3 saya masuk di tahun 2016 di Universitas Trisakti. 7 tahun kemudian nih. Mm-mm. Orang Betawi. Lulus tahun 2018. 2000 tahun kemarin ya? Iya, Lulus iya, ya. 19. Udah S3 ya. Kalau saya dulu pulang sekolah S4, bayarnya 5. Saya S3 loh, saya S2 aja pilek. Itu S Bambo. Anak Betawi, Cing, anak Betawi. Kan S3 ya. udah haji, Udah udah haji. haji. Sarjana udah S3. Bentar lagi profesor berarti nih Bang Haji. Udah, Iya, belum. kamu kan S3 ya bukan nih? Bukan, ada Belum. lagi. Profesor itu kita harus jadi pada umumnya ya mengajar dulu. Oh. Mengajar saya juga ngajar Sekarang Ngajar di mana, akhirnya Bang dia- di Universitas Bayangkara. Wih, Nusa Bayangkara. Jadi Universitas mahasiswanya Bayangkara. polisi semua nih. Iya enggak juga pada umumnya Pada gitu. umumnya polisi. Enggak juga banyak untuk umum itu universitas Umum juga tersebut. ya. Iya. Terus apa lagi tuh? Bisa ngajar di situ gitu. Ya, jadi profesi kerjaan saya sekarang siang ya saya jadi advokat. Jumat Sabtu kadang-kadang hari lain ya saya ngajar. Dosen ya, Dosen. Iya. Kelas karyawan berarti. Kelas karyawan. Dan Dosen. Bang Haji ini sekarang punya selain dosen, pengacara, kalau nggak salah juga di Pengadilan Negeri Tangerang tuh ada jabatan juga ya sebagai apa? Itu mediator. Mediator. Apa Ya. tuh jelasin tuh Apa jabatan? itu? Mediator itu kebetulan disertasi saya juga tentang mediasi. Mediator itu ya kalau bahasa kita mendamaikan dia mendamaikan para pihak yang bersengketa. Jadi kalau kita bersengketa yang namain ini di Pengadilan Negeri Tangerang ya. Lebih baik berdamai daripada ribut-ribut. Nah, itu dia. Kenapa perdamaian itu untuk mencegah untuk apa ya? Mencegah penumpukan perkara dan menuju pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Nah, dan win-win solution. Iya, win-win solution. Win-win solution. Solution dengan damai itu indah, gitu. Dengan damai itu jadi persaudaraan di antara para pihak. Jadi tidak ada yang menang, dia yang kalah. Ya 50-50 lah ya. Iya, kalau berperkara kadang ya menang jadi arang, kalah jadi abu. Selama ini memang akhirnya banyak yang berdamai juga. Kalau klien yang masuk, kalau perdata, saya berusaha semaksimal mungkin untuk damai. Damai. Ya, Jadi- kalau nggak damai apa boleh buat lah.
Itu. Iya, baru dilanjut ke persidangan. Iya. Dan sekarang ini Bang Haji nih kliennya perusahaan apa aja nih? Ya ada beberapa perusahaan klien di sini. Mungkin saya nggak bisa sebutin dah. Banyak ya? Iya, Oh, kalau banyak banget. klien Dan perusahaan-perusahaan ada lagi yang di lebih sini. dahsyat pemirsa dan juga Papa Jidan. Bang Haji dan Adrian ini udah bikin buku. Weh, Nah, ini bukunya. saya buat buku itu juga sesama orang Betawi juga tuh berdua. Weh, Namanya duet, Pak Haji. duet. Iya, duet sesama orang Betawi. Jangan-jangan bahasa Sama- Betawi, coba bahasa Bang Betawi bukan. Lukman ya? Iya. Bang Lukman Hakim. Nah ini Iya. bapaknya udah tahu nih. Iya. Biar anaknya jadi Jadi- bergelut di dunia hukum kan. Hukum. Maka Iya. dinamain waktu lahir Lukman Hakim. Adanya Lukman Jaksa. Nah, ini pengacara. Ini nih bukunya Bang Haji. Ini bisa dibeli di toko buku nih. Udah beredar Ada, ya ada juga di online gitu. Oh, online ada guys. Ada. Nah ini yang pada kuliah hukum. Ini dia nih ada buku dari Pak Haji dan Adrian dan Bapak pengacara Lukman Hakim. Dua-duanya orang Betawi bikin buku. Dan buku ini juga dijadikan mata pelajar dipakai buat kuliah ya. Bahan buku ajar. Wah, di kampus Bang Haji ya? Iya, Universitas Bayangkara. Oke. Nah, ini bisa dibeli di online ataupun bisa beli di toko buku. Atau mau pesen lewat Bos Bro and Show boleh. Bos Bro. Di kolom komen boleh nanti pesan. Atau kita kasih komen terbaik dapat hadiah boleh? Giveaway. Boleh Bang Haji ya? Atau kita kasih giveaway ya? Ya, cukup Buat- lah. Satu, pokoknya buat komen terbaik kita akan kasih giveaway buku Bang Haji Endang dan Pak Lukman. Dan langsung ada tanda tangan Pak Haji Endangnya. Mantap kan? Nah. Oke, Bang Gitulah. Haji. Iya, iya. Ini udah kita ngomongin profil nih. Sekarang kita Iya. pengen ngomong nih. Iya. Kasus-kasus apa aja yang paling menurut Bang Haji itu berkesan selama menjalankan karir sebagai pengacara udah berapa? 20 tahun ya? Iya. 20 Kalau tahun. kasus perdata udah banyak saya tanganin. Ah. Udah banyak kalau kasus perdata. Yang pertama yang pilkada deh. Pilkada yang pertama saya dulu Pilkada Tangsel dulu tahun 2009. Saya Mewakili pernah mewakili Pak Arsid sama Pak Andre Taulani. Andi Tolani yang pelawak, yang vokalis pensiun jadi pelawak. Iya, sempat ngulang lah pada saat itu. Sempat ngulang pilkada di Tangsel ini. Tangsel. Jadi Iya, menang ya di terus- MK ya akhirnya. Iya, di MK pada saat itu sempat ngulang pada saat itu. Wah itu dia. Ini salah satu pengacara yang berhasil Iya, menang iya, di salah- MK. Iya, dengan tim pada saat itu. Dengan tim. Mm-mm. Kalau nggak salah buktinya itu katanya sampai satu box mobil. Iya, itu ya, banyak buktinya mobilnya. Itu satu. Nah terus apa lagi nih yang menarik? Yang di Banten Bang Haji? Banten saya dulu pernah eksekusi 26 sertifikat sekaligus. Di saat yang sama ya. Iya, klien saya. Jadi saya tanganin pernah di tanah 10 hektar. Klien saya 10 hektar punya tanah 7 sertifikat. Di tanah 10 hektar 7 sertifikat, tapi tumpang tindihnya sama 26 sertifikat. Itu yang salah siapa? Padahal yang kemarin satu kantor itu. Iya. Nggak mungkin. Kenapa kan bisa kemarin. beranak gitu sertifikatnya? Akhirnya Ayo bagaimana itu? udah selesai, udah selesai. Batal semua tuh yang 26? Iya, atau sampai kasasi lah. Oh. Batal, iya sampai kasasi sampai ke Mahkamah Agung batal dan sudah diskusi sekarang. Gitu. Eksekusi alhamdulillah Sudah ya. eksekusi, udah selesai. Jadi kembali ke yang berhak. Kembali gitu. Dan yang waktu berhak. eksekusi, waktu apa bukan eksekusi, waktu sidang di lokasi katanya sempat Wah, tegang iya, juga tuh. sempat sidang di lokasi, sempat Sidang di lokasi ada gitu. ada namanya di sana dalam sidang itu namanya PS, pemeriksaan setempat pada saat Oh. itu. Jadi hakim, para pihak semua harus melihat tempat itu. Oh gitu. Betul kan tadi ini tanda sengketa gitu, diyakin oleh para pihak, iya gitu. Tapi pada saat itu saya masuk, pada saat itu banyak Ramai. banget orang yang bawa senjata tajam, bawa bambu, bawa Weh, golok ada juga. ya di daerah gitu ya, di daerah Cilegon sana gitu. Oh Cilegon. Iya, sampai-sampai saya ketemu Pak Lurah di sana. Pak Lurah bilang, "Pendang, saya tidak menyuruh dan juga tidak memerintahkan. Lihat Warga. warga saya udah begitu, saya juga bingung gitu. Ya baik-baik aja lah, jangan sampai ada ributan gitu. Udah. Alhamdulillah, tapi damai ya. Berjalan dengan lancar. Amin. Itu. Dan kasus lagi yang menarik yang lagi heboh kemarin itu kasus guru ngaji ya? Iya, pernah juga saya sambut ini sebelumnya eksekusi yang di Bintaro itu. Oh, lawan DL Sutorus ya? Iya, Pondok Kaca. Iya, itu sampai PK itu. Saya ikut geliput soalnya. Itu Lagi setelah tuh. itu. Iya, itu kasus berlangsung sampai 10 tahun Bang Haji. Iya, sempat itu udah selesai juga. Jadi kasus itu ada yang sampai berlarut-larut sampai Iya. berpuluh-puluh tahun ya itu. Oh, sampai iya, Nggak di karena- DO itu istilahnya sampai 10 tahun nggak karena kelar-kelar gitu. pas mau udah kasasi terus tertunda, mau mediasi nggak selesai-selesai, akhirnya pas mau eksekusi
dia PK. Oh. Pas PK tertunda lagi kan, nunggu putusan PK turun, Oh. baru eksekusi gitu. Dan alhamdulillah damai ya, tidak ada terjadi bentrokan. Iya, alhamdulillah selesai. Mantap. Ya, emang daerah Pondok Kacang, daerah Bintaro itu ya. Kasus-kasus tipikor juga ya tipikor juga banyak juga saya nanganin gitu di Jakarta Pusat. Nah terus ada juga saya cerita dengar tuh di Gaplek ya, Iya, iya. Tangerang Selatan, Pondok Cabe itu Iya. mau gimana tuh bisa memenangkan lawan Pemda Tangsel ya? Gimana tuh Pada kasusnya? saat itu ada pembebasan pelebaran jalan untuk kepentingan umum di Gaplek. Nah, sekarang udah jadi nih. Iya, di Gaplek itu. Nah, pada saat itu pembebasannya ganti kerugiannya pukul rata gitu. Oh. Dan sisa yang tidak terbebaskan itu tidak diganti rugi. Nah, saya gugat pada saat itu sisanya agak diganti rugi karena tidak terpakai, sia-sia di situ. Dan harga ganti ruginya itu seharusnya tidak rata. Kenapa begitu? Karena kalau yang nama di pinggir jalan orang usaha nih, di sini misalnya ada warteg, di sini ada bengkel Tambal ban. motor, tambal ban, di sini ada rumah sakit, di sini ada McD, di sini ada tanah KFC, kosong. iya, Iya. gitu. Kan tentunya penghasilan kan beda-beda di sini. Iya, Komersilnya iya, beda ya. Komersil beda-beda. Maka disesuaikan, ada rumusnya di situ penghasilan. Ganti rugiannya pun ya harus berbeda-beda juga. Nah, pada saat itu saya gugatannya seperti itu. Akhirnya menang. Ya dikabul lah sebagian. Dikabul, Dan alhamdulillah. tanah-tanah yang tersisa juga yang dulunya tidak terbebaskan, tidak dibayar, Bebaskan. ya ikut dibayar juga. Iya, Gitu. Karena tanggung kan kalau sisanya 3 meter kagak di. Nah, ini gimana tuh? Ini buat apa? Buat apa itu? Tapi ada duitnya di situ, ada nilainya. Dan mereka juga yang punya mata pencarian di situ kan kehilangan Kehilangan juga. mata pencariannya. Iya. Cari Ya, tempat hidup- baru belum tentu seramai belum tentu yang- laku, belum tentu laku. Belum tentu laku, bener. Ya, dia harus cari tempat baru lagi nih. Nah, itu harus Masukin di diperhatikan. pertimbangannya gitu Bang Haji. Iya, Itu itu berapa klien Pak Haji mewakili berapa warga? kurang lebih waktu itu 22 orang pada saat itu. Lumayan Kurang banget. lebih. Wih, lumayan tuh fee. Jadi harus Saya belum deket dulu gitu. Udah kan bisa cipratan. harus pindah kan gitu. Gitu. Iya, pindah kan dia harus cari Harus toko hidup baru lagi kan, Iya. lagi. Dan gambling, belum tentu Belum tempatnya tentu seramai yang laku. Iya, Seramai itu. karena Mata Gaplek itu perempatan paling mata komersial. pencarian dia hilang. Itu Segitiga emas ya, itu pembebasan daerah jalan itu umum ya. tuh yang harus dipikirkan itu seharusnya gitu. Alhamdulillah sekarang flyover udah jadi tuh Pak Udah Haji, rapi, keren. udah rapi, Nah, udah keren. Jadi kalau dari Ciputat mau ke arah Parung, wish bisa langsung flyover. Nah, terus kita pengen tahu juga yang waktu kasus yang lagi sempat viral antara Pak Haji membela guru ngaji namanya Ustadz Muhammad Idris melawan artis si Bajai Bajuri Mat Solar. Iya. Dan akhirnya menang. Gimana itu? Kok Ya. tertarik mengenangani kasus Ya, Ustadz tertarik Idris? kali ini itu Pak Idris datang kemari dalam kondisi ya seperti itulah gitu. Pas saya pelajarin, saya lihat kasus posisi bagus nih. Posisinya bener ya? Bener, saya yakin dia bener. Memang dia guru ngaji dan tidak ada uang lah gitu untuk biaya-biaya dan lain sebagainya. Ya sudah, kita ibadah aja kan gitu ya. Iya, benar. Yang namanya kerja itu kan kita bukan hanya komersil, tapi harus ada sisi- ibadahnya, ada iya. sisi ibadahnya juga. Akhirnya sabela lah tuh perkara, walaupun orangnya sudah ditahan pada saat itu. Iya, iya, masuk ya. Iya, singkat cerita ya udah diputus sekarang nih. Ah. Udah putusnya lepas. Kok kenapa sampai lepas seperti itu? Betul, putusan hakim itu betul. Putusnya namanya onslah parlek perpogin, lepas dari tuntutan. Jadi perbuatan ini ada, tetapi perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana. Kok kenapa begitu? Karena konsinyasi. Nah, Pak Idris ini, kalaupun dipaksakan misalnya diponis sesuai tuntutan jaksa 2 tahun, seandainya diponis dan mohon maaf nih ya, seandainya pun sampai meninggal misalnya di dalam penjara, tidak serta merta uang konsinyasinya Bisa cair. bisa pindah ke Pak Mat Solar. Oh. Gitu kan nggak mungkin. Iya, walaupun dia pun hidup pun 2 tahun di penjara, tetap aja dia nggak mau tanda tangan, akhirnya nggak cair juga tuh. Nggak duitnya. cair juga. Oh. Itulah perdataan. Jadi ada hak keberdataan di sini. Ada keberdataan yang belum selesai. Ada peralihan tanah yang tidak sempurna gitu. Ya itulah perdataannya di situ. Nah kalau perdata maka selesaikan dulu perdatanya. Jangan dipidana nih orang gitu. Berarti dia keluar langsung. Keluar, udah selesai. Tapi kan lumayan loh, di 3 bulan lebih di Lumayan, penjara. 3 bulan sampai 3 bulan. Iya. Padahal bukan kasus pidana, kok ditahan gitu kan? Gitu, Udah cuma selesai. perdata. Itu ceritanya kemarin tuh belum lama ini. Ada perdata selesai mediasi apa memang putus selesai? Belum selesai. Jadi
pidana udah putus sekarang, namun dapat informasi jaksanya mengajukan kasasi. Tapi sebelum terima nih member kasasinya sampai saat ini. Padahal udah tahu kan bahwa itu bukanlah perdata, kenapa masih bisa mau di kasasi segala Bang Haji? Itu memang ada upaya hukum, hak upaya hukum dari jaksa. Boleh ya? Iya, boleh. Dia ada hak upaya hukum untuk melakukan upaya hukum seperti itu. Tapi tidak bisa menahan lagi Pak Idris kan, karena sudah diputuskan Nggak lepas. bisa, nggak bisa. Kecuali di kasasinya terbukti gitu. Ada rencana balik nggak untuk menggugat pihak-pihak yang telah menjebloskan Ustadz Idris ini ke penjara? Karena ini termasuk kategori kriminalisasi atau zalim kepada orang yang tidak melakukan perbuatan atau sudah dikatakan lepas dan ternyata itu bukan pidana perdata. Nah klien setelah lepas kemarin ke kantor lagi kemarin dia nih. Oh gitu. Iya, dia bilang, gimana nih saya ditahan 3 bulan nih. Masa nggak ada ganti ruginya? Padahal saya mati-matian di penjara nih. Untuk saya panjang umur di sana. Nah, akhirnya dia ingin nuntut balik gitu. Apakah bisa gitu. Nah, di dalam pasal 220 ada di ketentuan apabila seseorang melapor atau mengadu padahal dia tahu bahwa itu bukan delik pidana, maka yang melapor tersebut ada sanksi hukumnya gitu, 1 tahun 4 bulan di situ. Itu yang dikena yang pengacaranya atau kliennya atau siapanya yang bisa dituntut balik itu, atau jaksanya atau siapanya? Kliennya. Iya. Kliennya. Dan mungkin ya pengacaranya mungkin terpanggil juga karena yang melaporkan dia juga dia gitu. Tapi itu kita belum mengarah ke sana, baru rencana gitu, belum mengarah ke sana. Oke. Itu ceritanya. Ya sekarang mudah-mudahan aja bisa terselesaikan dengan baik, tidak ada lagi tuntutan-tuntutan, tapi bisa berakhir dengan happy ending, sama-sama nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, tapi happy semua. Nah, gitu. Saya tuh berharap kenapa tidak melakukan itu ini tadi laporan tadi, klien tuh masih membuka pintu lebar-lebar, karena untuk berdamai, karena di kantor saya ini slogannya harus kalau bisa mah damai dulu deh gitu. Karena uang yang dititip di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan Iya. yang sebesar 3,3 miliar itu tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali kedua belah pihak udah sepakat. Iya. Jadi saya kalau diambil kan? Saya kalau didimin aja, kalau orang Ciputat bilang didimin baik tuh duit. Beranak kagak ya. Bro, beranak kagak tuh. 3,3 miliar bunganya tiap bulan kemana? Saya ambil lah tuh uang gitu. Diambil ya, bagi-bagi. Ya kalau kamu kagak mau diambil, biar saya kasih kuasa dah, saya ambilin buat saya. Ya kalau untuk ambil itu ya harus musyawarah di antara mereka kan gitu. Harus berdamai, harus sepakat, baru bisa diambil tuh uang. Ibarat kata mah kayak rekening bersama ya. Iya. Salah satu pihak nggak bisa ngambil, dua-duanya baru Harus dikasih. ambil, makanya kalau bisa mah damai gitu daripada ribut kan. Iya. Gitu. Damai Indonesiaku. Benar, emang damai itu lebih indah daripada lebih kita indah daripada berperkara. Masa waktu juga ya, ngabisin waktu. Wah, waktu, pikiran, energi dan uang juga. Adrenalin juga kan. Iya, betul. Gitu. Nah sekarang apalagi Pak Haji yang perkara yang paling berkesan ya Bang Haji masih ingat gitu? Ada saya pernah dengan kasus tipikor. Wih, Tipikor. Iya. Tindak pidana kriminal ya. Iya, itu sidang dari pagi sampai malam. Waduh. Saksinya kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2013 saya nanganin pada saat itu. Itu 80 orang kalau nggak salah. Saksinya di itu maraton tuh nggak berhenti tuh. Iya, kasus apa? OTT KPK. Di sana itu pernah juga ngalamin. Itu paling lama itu ya, sidang paling Iya, lama. lama itu sidangnya pada saat itu. Iya. Tapi dalam kasus yang lagi ditangani dalam waktu dekat-dekat ini atau yang lagi sekarang ditangani kasus apa aja nih Bang Haji? Kebanyakan kita perdata dan masalah tanah yang banyak di sini. Kontrak-kontrak, masalah kontrak, perjanjian gitu. Masalah pertanahan. Nah, ini kan iya. lagi pandemi nih. Iya. Pak Haji nanganin juga nggak kasus-kasus perusahaan yang pilot gitu? Oh, nanganin juga. Lupa itu. Sekarang saya sedang jalan Bitur sebagai pemohon pilot PT Megawarna. Sedang proses pemberesan budel pilot sekarang. Dia mempilotkan diri sendiri ya? Iya. Bukan dipilot atau Iya, karena ingin membereskan hutang-hutangnya sama para pekerja. Iya, sama ini berarti pengusaha yang bertanggung jawab, tidak lari dari tanggung jawab dia. Tidak lari, walaupun sudah collab, bagaimana supaya ini bisa terbayar? Ya
dijual asetnya ya dipilotkan dulu, nanti budal pilotnya nanti kan dilelang. Setelah dilelang ya dikasih ke pada karyawan pada krediturnya semuanya gitu. Iya. Itu udah kelihatan itu gak jalan, perusahaan kagak jalan, udah collab, mau bilang apa kan? Iya, Gitu. iya, Nah, sekarang sedang proses, mudah-mudahan dalam tahun ini bisa tutup pilot. Gitu. Kebetulan emang saya selain mediator juga ya sebagai kurator juga gitu. Jadi menangani juga tentang proses kepilotan tersebut. Gue, jadi enak ya, banyak sekali ya, udah pertanahan, oke ya. benar-benar pengacara. Mediator iya, ya. Kurator juga. Kayak mungkin ada yang mau perusahaan yang mau pilot atau ada yang pengen mempilotkan perusahaan orang lain, itu bisa juga ya Bang Haji ya. Bisa, iya. Nah, itu kalau kita mempilotkan perusahaan orang lain itu kasusnya kayak gimana tuh Bang Haji? Sederhana untuk pilot ini sebelumnya. Di pasal 2 itu apabila ada 2 hutang atau lebih dan sudah jatuh tempo, udah bisa dipilotkan. Oh, kok dia nggak mau bayar-bayar ya? Iya. Nah lo, hati-hati tuh perusahaan yang punya utang lebih dari 2 ya, bisa dipilotkan. Buruan bayar utang, karena kalau dalam Islam itu, walaupun matinya jihad, ya, mati syahid, Iya. kalau masih punya utang kagak diterima. Iya. Jadi kudu bayar. Utama ke bawah mati. Ke bawah mati itu. Ke bawah mati. Jadi harus dibayar kalau utang mah. Gitu. Nah terus apalagi nih kira-kira Pak Haji buat para masyarakat nih yang Iya. mungkin pengen Bang Haji kasih tahu bagaimana untuk kalau ada kasus kayak gimana nanganinnya, terus hak-haknya, kewajibannya kayak apa, ya silakan lah untuk penjelasan ke masyarakat buat edukasi. Ya, kalau masyarakat saran saya dalam hal menghadapi ini sebagai pencegahan seperti dokter juga, seperti orang kita juga pencegahan daripada masuk ke litigasi, masuk berperkara, lebih gitu mencegah itu artinya kita harus hati-hati gitu, harus hati-hati dalam bertindak gitu, harus benar gitu. Nah sebelum kita bertindak tentang permasalahan hukum, kita lihat dulu nih kasus posisinya nih, benar nggak nih terus saya nih gitu. Kalau kira-kira nggak benar ya jangan lakukan kan gitu. Kalau benar baru lakukan gitu, jangan sampai karena emosi jadi ceroboh gitu. Makanya dalam menghadapi permasalahan hukum itu tadi hilangkan rasa emosi, dendam, iri, dengki, saling menyakiti. Hilangkan itu dulu gitu. Nanti akan jadi subjektif nanti kan gitu. Iya. Nah, berpikirnya yang objektif supaya nanti ketika ini perintah pas gitu. Ini kan sering nangani masalah pertanahan ya Pak. Iya. Itu buat netizen ini, buat penonton kita di sini, kira-kira surat apa sih yang memang biar kita aman gitu? Apa SA? Sertifikat. Sertifikat. Iya, harus sampai sertifikat. mana ya kalau paling titik terendahnya di mana itu? Sertifikat hak milik. Di hak milik, kalau itu udah nggak terganggu lagi ya? Iya, kalau pegangan Kalau masih HGB segala macam masih HG, kalau gini, kalau HGB itu kan ada rentang waktu, ada rentang waktu daluarsa. Ketika rentang waktu lewat waktu kita harus memperpanjang lagi, gitu. Tapi memang banyak daerah-daerah yang memang tidak bisa di SHM ya, HGB. Ada juga gitu. Nah HGB itu pada umumnya milik perusahaan. Tapi kalau udah kita perorangan menjadi hak milik. Gitu. Makanya kalau punya tanah, saran saya sebaiknya disertifikatkan secepatnya. Kadang-kadang kan ada pemutihan segala macam ya. Iya, kan ada perorangan tuh pemutihan. Cepat lakukan sertifikat. Cepat lakukan. Jangan sampai tanah itu tidak terdaftar. Ketika tanah itu tidak terdaftar, namanya kan di BPN tidak terplotting nih. Petanya nggak ada ketika plotting tanah siapa kan jadi bingung. Ini persis berarti kasusnya yang Haji Idris sama Mat Solar. Kalau itu dia justru kalau Idris Solar ini belum punya sertifikat sama sekali. Iya, dia tidak disertifikatkan segera setelah jadi Pak terbeli. Mas Solar nih ia ambil tanah ini ke Pak Rusli. Jadi Pak Idris ke Pak Rusli lisan. Nah dari Pak Rusli ke Pak Mas Solar cuma kwitansi. Tuh, ini salahnya nih. Akhirnya tanah itu secara hukum tidak beralih kan? Masih tetap atas nama Muhammad Idris. Bayangkan kalau seandainya Muhammad Idris jahat. Pada saat itu nih jauh sebelumnya itu tanah sudah bisa dijual. Karena sama Pak Idris. Karena atas masih nama dia. Bisa dia. Kan kalau dia mendejahat nih. Atau konsinyasi itu pada saat itu udah dia ambil buru-buru sebelum dikonsinyasi itu uang. Iya kan? Iya. Itu. Atau sekarang kalau dia mau digugat perdata. Kalau ini itu artinya mens rea-nya dalam hukum mens rea berniat jahatnya untuk tadi itu nggak ada gitu soalnya. Kalau ada mah dia guru ngaji, dia haji, tahu hukum, tahu agama, jadi nggak mau lah. Nggak ada. Ada niat jahat. Setelah ini Haji tadi kan memang banyak kasus yang sertifikat tumbang tindih nih. Iya. Itu pencegahannya gimana tuh? Nah itu tadi pencegahannya. Kan kita udah ada SHM. Dicek lagi apa gimana ya? Pencegahannya kuasain fisik.
Oh, ditempatin. Suruh Kuasain saudara kayak kalau memang kita nggak mau nempatin suruh saudara. Iya, jangan atau sampai siapa tuh nempatin. ada tanah klien saya tuh ada tanah dia punya sertifikatnya tanahnya nggak tahu. Astaga. Ada kayak gitu. Saking bahasa kitanya saking kaya tuh orang gitu ya. Sultan. Tanahnya banyak nih, tanahnya banyak. Tanahnya banyak, iya. Punya tanah segini. Tanahnya di mana? Produsen nggak tahu. Lah punya sertifikat dia tanahnya nggak tahu. Kan ada lama. Nah, dia kembalikan sama saya. Nah kadang-kadang Iya. yang beli ini orang tuanya nih. Atau yang udah yang tua kadang-kadang Lama, beli iya. dia ada di luar negeri. Nah, dia punya sertifikat ini bayar pajak bayar, tapi tanahnya dia nggak tahu. Di mana ya? Ada tuh. Dan ini sedang saya tanganin. Wih. Punya surat, Kagak tahu tapi tanah mana. kagak tahu tanahnya di mana. Wah, kalau saya kebalikannya. Iya. Kagak ada surat, tanah juga kagak ada. Ada tuh kayak gitu. Itu kere. Iya. Kalau ini yang tadi udah banyak nih. Jadi kalau emang kan beberapa juga saya Lupa juga ya tanahnya gitu. cuma ada surat pajak doang itu nggak kuat ya, Pak? Ya nggak kuat. Karena Pajak waktu itu bukan tanah bukti. itu dijual sama saudara sendiri akhirnya. Pajak itu kan bukan bukti pemilikan tanah. Iya. Pajak itu Ada peraturan baru kata Bang Haji ya, kalau tanah itu berberapa puluh tahun tidak tidak digunakan, itu bisa diambil oleh negara ya. di 20 tahun. Jadi kalau bisa kita nggarap nih. Kita nggarap di tanah orang nih misalnya berturut-turut selama 20 tahun. Si penggarap tuh bisa mengajukan pensertifikatan. Oh, pantesan orang-orang zaman dulu pada kaya-kaya begitu Iya, ya. iya, digarap ya. Belandanya pagi ya. Kayaknya hukum dari Belanda masih kayak gitu. Bu baca Itu ini aja kadang-kadang. capek, bu kecik wet bu gitu deh. Nah, ini nih resepnya Bang Haji, itu bisa hafal pasal-pasal gimana? Gimana caranya? Hafal sih enggak, cuman inti hafal sih tidak saya, cuma intinya tahu gitu. Intinya tahu. Oh, ini tentang ini kita tahu. Kalau hafal seperti Al-Qur'an enggak. Oh, enggak habis kayak gue Iya, enggak ya. tapi iya tahu. makanya Al-Qur'an yang bagus. Kalau Al-Qur'an tuh orang bisa hafal. Iya. Punya dari huruf nih Mukjizat hafal. lah itu ya. Mukjizat Al-Qur'an bisa hafal. Bisa hafal. 30 juz bisa hafal. Tapi yang namanya KUHP, enggak hafal kalimat demi kalimat, cuma inti-intinya dia tahu, tapi tidak hafal seperti Al-Qur'an. Benar-benar. Saya bikin buku humor, ada dua dulu ya, ada ceban, ada juga dibisikin itu. Nggak ada yang saya hafal di sini, nggak saya bikin. Tapi kan intinya kita tahu. Tapi intinya kita paham. Intinya kita tahu gitu. Oke, sekarang alhamdulillah Bang Haji udah punya kantor sendiri di kawasan elit BSD, Iya, ya. iya. Punya karyawan, istilahnya udah punya ini sendiri lah ya. Iya. Ya ibadah aja lah Sendiri buat lah ya. anak-anak iya. Jadi, tapi semua ini tidak diraih dengan mudah. Proses, perjuangan, dan memang itu proses itu tidak akan Iya, mengkhianati udah hasil. 20 tahun terus 20 jadi tahun. lawyer. 20 tahun jadi lawyer. Dia 17 tahun di bank dulu. Berhenti, takut riba dia. Sekarang jadi komedian. Dan memang dulu juga berhasil karena disiplin dari orang tua ya, Bang Ji. Oh iya kita Nah, disiplin. Bang Uji juga. berapa bersaudara nih ngomong-ngomong? Banyak. Berapa? 9. 9. Saya yang ke-9. Oh, mantap. Kenapa yang ke-9 jadi disuruh nganggung kempo? Yang gede kerja. Yang gede kemana? Sama. Terus Semuanya sama. Semuanya sama. Kebagian lah sama. saudara-saudaranya. Emang bener-bener Betawi asli ya, anak sampai 9. Ini juga 9, sama 4. 9. Iya karena udah pada tua. Ya, Nah, terus saudara Sebagai Bang Haji profesinya apa aja? Boleh kasih tahu nggak? Ya ada yang ada yang ibu rumah tangga, ada yang kakak saya yang laki-laki nih cuma berdua, yang laki-laki cuma 3, yang satu udah almarhum, Profesinya dulu? pedagang, yang satu ada sekarang hakim di Pengadilan Negeri Cibinong. Wih, hakim. Ya hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Karangaki. Yang ini sih saya laki udah, yang laki Gitu ya. yang laki cuma 3. Gini Bang Haji, Iya. sebagai seorang Betawi tulen, punya kontrakan kagak? Udah dong. Karena itu udah tradisi. Oh iya dong. Betawi harus punya kontrakan. Punya dong. Punya dong, alhamdulillah. Oke. Ini kayaknya kita udah cukup banyak juga nih ngulikin mengenai Bang Haji Endang Ardian, pengacara asli Betawi. Kantornya di mana, Pak? Kantornya di BSD, di Golden Madrid 2. Golden Madrid 2. Nah, pokoknya di situ ada kantornya. Jadi Di googling juga ada kali ya udah Wah, di- ada. Ada. Beritanya juga kalau kita di Mbah Google banyak benar. Berita online-nya di YouTube-nya juga banyak banget mengenai berita Bapak pengacara Konsultasi kita. boleh dong ke sini. Boleh. Konsultasi silakan di Iya, sini. Terus saya kayak kasih gitu. gratis. Cuma di Boss and Bro Show. Sebutin passwordnya. Bos and Bro Show.
Bang Haji, makasih banget nih waktunya Ya, buat kita sama-sama. bisa wawancara dengan Bang Haji yang lagi sibuk kita kerecokin nih. Iya. Tapi kayak aneh sebagai orang Betawi juga ikut bangga. Ada orang Betawi yang sukses jadi pengacara, udah S3 dan lebih keren lagi udah bikin buku. Karena nggak semua pengacara bikin buku. Pengacara memang banyak gitu. Tapi yang bikin buku tuh nggak terlalu banyak. Makanya moga-moga makin banyak lagi pengacara yang akan bikin buku seperti Bang Haji. Iya. Gitu. Nah, terima kasih Dan- nih atas kunjungannya. Ya, pesan-pesannya buat generasi muda milenial nih apa nih? Generasi muda, asal saya ya belajar yang baik, terus saya belajar yang benar. Jangan main gadget mulu. Iya, motivasi yang tinggi. Kan belajarnya di gadget ya. Gitu. Kalau kita udah disiplin dari kecil, Dari kecil. punya apa ya punya cita-cita, nggak banyak main, insya Allah pasti tercapai ini apa yang Buktinya udah ada, udah sukses. Yang ngomong bukan Orang sukses bebas. Jangan lupa, bebas. jangan lupa Iya, kita iya, kerja iya. keras, Kerja keras. tapi itu dengan doa. Wah, benar-benar. Iya, ada doanya juga gitu Minta ya. doa dari orang tua kita minta juga, doa, rahmat harus ridho tuh. orang tua. Iya, doanya kerja keras gitu harus seimbang. Seimbang. Gitu, jangan kerja doanya kagak ada lagi. Ya, sombong namanya. Sombong namanya. Doa terus kerja juga kagak ada. Mager itu Doa mah. terus nih, Mau- doa mau- terus kerja kagak, ya sama juga. Oke Bang Haji, akhirnya kita mau pamit mundur. Iya. Makasih banget sekali lagi waktunya. Kita diterima di sini dengan baik. Kita juga sempat ngopi-ngopi di sini dan dapat buku juga dari Bang Haji. Dan buat komen terbaik akan mendapatkan giveaway dari Bang Haji dan Adrian, yaitu buku hasil karya dengan tanda tangannya langsung. Oke. Akhir kata saya Heru Bos Bro dan PUBG Bos Bro. serta bintang tamu kita Endang Hadrian. pamit mundur. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama tidak ada perdamaian, uang tersebut tetap status quo. Nggak bisa diambil. Apalagi sekarang, putusannya mengatakan onslah parley perpoging. Gitu. Dan lu udah tahu, ini masalah perdata. Perdata selesaikan dulu. Kalau perdata tidak selesai, ya nggak selesai masalahnya. Jadi kembali kepada perdata. Kasus sengketa tanah senilai 3,3 miliar rupiah antara pemeran sinetron Bajai Bajuri, Nasrullah alias Mat Solar, dengan seorang guru ngaji bernama Haji Idris memasuki babak baru. Setelah melalui serangkaian sidang, akhirnya Majelis Hakim PN Tangerang melepas Haji Idris yang sudah dibui selama 3 bulan dengan dakwaan melakukan penggelapan sebidang tanah. Hasil sidang pada Selasa 20 Oktober 2020 itu sudah diprediksi Dr. Haji Endang Hadrian, SHMH, kuasa hukum Haji Idris. Dia menilai kasus itu perdata, tapi dipaksakan masuk ranah pidana hanya untuk memenjarakan kliennya. Setelah kliennya bebas, Endang sedang mempersiapkan langkah hukum selanjutnya. Meski demikian, pihaknya berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara damai melalui mediasi. Jika mediasi nanti ternyata buntu, pihaknya terpaksa akan menempuh jalur hukum perdata terkait kepemilikan tanah yang berdasarkan dokumen resmi masih atas nama kliennya. Endang mengakui alasannya membela Haji Idris karena kliennya itu berada di pihak yang lemah, sementara lawannya seorang public figure. Pengacara spesialis sengketa tanah ini yakin kliennya di pihak yang benar berdasarkan kronologis dan bukti-bukti yang dimiliki. Dia datang ke kantor, kemudian dia menunjuk saya sebagai lawyernya. Wah, saya pikir menarik nih. Setelah dia pelajarin, menarik untuk dibela. Kebetulan lawannya adalah Mas Solar, seorang public figure yang sudah punya nama besar di sini. Nah, saya terpanggil untuk mencari kebenaran. Kebetulan klien saya ini adalah ya ustadz, guru ngaji, orang nggak punya, yang perlu ada bantuan hukum dari saya. Maka saya terpanggil untuk membela beliau, membantu beliau agar lepas dari tuntutan hukum. Setelah saya pelajari berkas-berkas itu, untuk mencari keadilan, mencari kebenaran material
yang ada dalam perkara ini agar siapa sih yang benar dalam perkara ini. Nah, itulah saya tertantang untuk mencapai itu. Maka saya pegang perkara ini gitu. Menurut Endang, penyebab kliennya menjadi terdakwa dan dipenjara karena Mat Solar tidak dapat mencairkan uang ganti rugi pembebasan jalan tol yang dititipkan di pengadilan senilai 3,3 miliar rupiah. Awalnya mungkin Pak Mat Solar ingin mengambil dana yang 3,3 M tersebut. Karena melalui Pak Idris, maka beliau melalui pengacaranya Pak Rusnadi menghubungi Pak Idris. Nah, Pak Idris merasa ngejualnya ke Pak Rusli. Silahkan hubungi Pak Rusli gitu. Akhirnya singkat cerita ketemulah dan bertemu negosiasi, tapi tidak ada kesepakatan. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya dilaporkan polisi oleh kuasanya Pak Mat Solar nanti, sehingga dengan dilaporkannya polisi Pak Idris dijebloskan ke penjara. Sempat Pak Idris tanda tangan akte judicial di Polres, tanda tangan akte jual beli tanpa kompensasi karena dia ingin keluar. Sudah ditandatanganin, Pak Idris beranggapan itu sudah selesai. Ternyata konsesi nggak bisa diambil. Maka Pak Idris dipanggil lagi. Setelah dipanggil, disuruh buat perdamaian. Tidak ada kesepakatan perdamaian. Nah, akibat tidak ada perdamaian tersebut, maka Pak Idris dimasukkan lagi ke penjara pada saat itu. Sampai ke tahap 2, sampai ke persidangan ini. Tanah awalnya tahun 93 itu 1.350 meter itu dialihkan ke Pak Rusli tanpa AJB, lisan 1.350 meter. Kemudian tahun 2004 51 meter dialihkan ke Pak Herman, 50 meter atas C yang 60. Di tahun 2008 belakangan nih 2008 itu dialihkan ke Mat Solar 1.350 meter. Kemudian di tahun 2019 dibuatlah AJB oleh Mat Solar 1.350 meter. Jadi tidak berkurang nih tanah dia nih gitu. Nah, selanjutnya yang 50 meter tadi, tanah yang terpisah, yang girik C60 itu dijual oleh Rusli ke Pak Herman. Nah, kemudian tuduhannya adalah Pak Idris dituduh menggelapkan surat C60 tadi, gitu. Yang nggak nyambung nih, gitu. Gitu. Nah, apalagi penjualannya itu hubungannya dengan Pak Rusli, bukan ke Pak Idris, gitu. Pak Idris udah lepas, Pak Rusli selesai. Itu kronologis ke belakangnya. Nah, sehingga karena belum balik nama, maka hak keperdataannya masih atas nama Pak Idris karena belum balik nama nih. Pihak Mat Solar menuding Haji Idris telah menggelapkan pembayaran sebidang tanah yang juga terkena proyek jalan tol. Ternyata, fakta persidangan membuktikan jika tanah tersebut bukan milik Mat Solar, sehingga Haji Idris tidak terbukti melanggar pasal dakwaan Pasal 372 KUHP, Jungto Pasal 378 KUHP. Tanda AJB itu bulan Mei 2019. Pada saat itu Pak Idris masih di dalam tahanan Polres Tangerang Selatan. Di tanah AJB di situ. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di situ dan turunannya di situ diterangkan bahwa apabila telah diumumkan, telah diberitahukan di wilayah tersebut kena pembangunan pembebasan jalan tol, maka di atas tanah tersebut tidak boleh terjadi transaksi jual beli kepada orang lain. Yang boleh hanya kepada panitia pengadaan tanah tersebut. Nah, sementara di sekitar Mei 2019 di tanah tersebut sudah jadi jalan tol. Jadi akte jual beli tersebut nggak ada objeknya jalan tol. Gitu. Yang namanya akte jual beli itu harus ada objeknya, objek yang jadi jual beli. Nah, bagaimana mungkin terjadi 2019 itu jalan tol dijual belikan seperti itu. Terlebih lagi orangnya yang satu sedang sakit, yang satu di penjara, tidak ada pembayaran uang pada situ. Walaupun di AJB itu tertera pembayaran uang dari penjual, dari pembeli membayar sejumlah uang kepada penjual, seolah-olah seperti itu, sekian M, saya lupa nilainya, itu pura-pura tidak ada kenyataannya, nyatanya nggak ada uang beralih. Pak Idris tidak menerima uang sesen pun atas terjadinya jual beli tersebut. Itu satu. Kedua,
Yang namanya akte jual beli itu harus ada bayar pajak. Pak Idris tidak merasa bayar pajak karena memang dia ngerasa terima uang di situ. Ketiga, pada saat transaksi, pada saat jual beli juga, pejabat PPAT dari pihak kecamatan tidak ada di situ. Sementara yang namanya akte jual beli, para pihak menghadap di hadapan kami PPAT. Ada kalimat pembuka seperti ini, itu tidak ada pejabat PPAT-nya pada saat itu. Makanya benar putusan hakim bahwa perkara ini adalah perkara perdata, bukan perkara pidana, karena ada hak-hak keperdataan yang melekat sama dia gitu. Makanya dalam putusan hakim tersebut harus ada keberdataan yang harus diselesaikan, karena di situ ada proses peralihan jual beli yang tidak dilakukan, yang tidak sempurna. Misalnya dari Pak Idris ke Pak Rusli hanya lisan, dari Pak Rusli ke Mat Solar cuma kwitansi, tiba-tiba ada pembebasan jalan tol. Nah, disinilah ada kerancuhan. Jadi basicnya dia masih tanah itu belum balik nama. Endang menilai upaya memenjarakan kliennya adalah langkah yang salah karena akan menimbulkan masalah baru. Seharusnya pihak Mat Solar fokus pada mediasi terkait pencairan uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan saja. Nah, makanya kemarin putusannya menjadi putusan keperdataan. Kenapa begitu? Yang pertama, saya kasih contoh tadi, kalaupun seandainya dipaksakan, putusan itu dinyatakan terbukti, Pak Idris bersalah, dihukum pidana 2 tahun misalnya, atau sekian tahun gitu ya. Pertanyaannya, apakah uang 33,3 M yang dikonsinyasikan secara serta-merta pindah ke Pak Mat Solar? Kan tentu tidak bisa. Artinya pidana ini bukan solusi, bukan penyelesaian masalah, karena kalaupun dianggap terbukti, itu pun tidak serta-merta beralih ke Pak Mat Solar. Mohon maaf nih kepada klien saya, sekali-kali ekstrim lagi. Pak Idris seandainya dipaksa terbukti, di penjara, kemudian sampai meninggal di penjara misalnya gitu ya. Itu pun sama, lebih parah lagi, tidak beralih uang 3,3 M yang dikonsinyasi kepada Mat Solar, malah dulu tambah rumit, ahli waris yang turun. Itulah yang membuktikan bahwa masalah ini adalah masalah perdata, bukan masalah pidana. Nah, jadi solusinya salah untuk mempidana orang, karena bukan target. Seharusnya target dia itu yang 3,3 M tuh bagaimana kembali kepada Mat Solar. Itu seharusnya targetnya ke situ. Bagaimana solusinya agar uang dia itu kembali ke Mat Solar, bukan mempidanakan orang. Kalau mempidanakan jadi masalah yang berbeda, jadi malah tambah besar masalahnya. Akhirnya timbul masalah-masalah baru setelah perkara ini selesai gitu. Klien saya sudah ditahan 3 bulan, baru kemarin lepas, saya keluarkan dari penjara setelah putusan dinyatakan lepas gitu. Nah, putusan dinyatakan lepas, namanya perbuatan ini adalah perbuatan perdata seperti yang saya jelaskan tadi, bukan perbuatan pidana atau onslah panlek perpoging istilahnya gitu. Sehingga perkara ini ya salah kalau dipidana, karena bukan solusi. Solusinya adalah perdata, selesaikan dulu perdatanya gitu, dengan cara negosiasi, perdamaian, mediasi, atau dengan cara litigasi ke perdata. Siapa yang berhak di atas tanah tersebut? Status uang konsinyasi tersebut sekarang menjadi status quo. Pak Mat Solar juga nggak bisa ngambil, Pak Idris juga nggak bisa ngambil, karena dalam konsinyasi itu ada uang 3,3 ini ada sengketa, sehingga solusinya langkah yang terbaik menurut saya adalah dengan cara berdamai, dengan cara bermediasi, damai, rukun. Pasti bisa diambil kalau pertama itu bisa dicapai, bukan cara mempidanakan. Makanya solusi tadi saya sampaikan tadi, solusi perdamaian itu menghadapi permasalahan hukum itu hilangkan rasa dendam, dengki, emosi, berburuk sangka, saling menyakiti. Damai itu nomor 1, pasti selesai. Kalau mempidana itu nggak selesai, malah ada korban. Syukur, alhamdulillah nih, korban ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Bayangkan kalau Pak Idris ini pada saat itu meninggal, selamanya nggak bisa diambil uang konsinyasi, karena turun ke ahli warisnya udah sakit hati kan, gitu. Nah, itulah bukan solusi. Inilah membuktikan bahwa masalah ini masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan upaya damai, gitu, dan masalah perdata.
bukan masalah pidana, nggak ada pidananya di sini. Jadi sudah tepat peraturan hukum. Jadi penerapan hukum yang diterapkan oleh majelis hakim itu sudah benar, sudah bagus di situ. Selama tidak ada perdamaian, uang tersebut tetap status quo, nggak bisa diambil. Apalagi sekarang putusannya mengatakan onslah parle perpogi. Itu, dan lu udah tahu ini masalah perdata selesaikan dulu. Kalau perdata tidak selesai, ya selesai masalahnya. Jadi kembali kepada perdata. Meskipun kliennya sudah dibuai selama 3 bulan, namun Endang masih membuka peluang damai melalui mediasi. Jika pihak Mas Solar menolak mediasi, Endang akan menempuh jalur litigasi. Langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh klien, pertama beliau sudah menyatakan membuka peluang perdamaian kepada Pak Mas Solar. Walaupun beliau sudah ditahan 3 bulan, beliau tidak dendam. Ayo, itu terbuka untuk damai. Ya, silakan berdamai. Nah, kalau langkah perdamaian tidak selesai juga, tidak ada titik temu juga, maka apabila putusan telah ingkrah, akan menempuh rencananya pra peradilan. Yang selanjutnya juga akan menempuh gugatan perdata, litigasi. Itu rencana upaya hukum yang akan ditempuh kemudian. Adapun alasan gugatan perdata adalah membatalkan akte jual beli yang ditandatangani di dalam tahanan dengan alasan pertama tadi tidak ada objeknya, jauh sebelumnya tidak boleh ditransaksikan, terus tidak terima uang di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, kalau AJB-nya sudah dibatalkan, berarti basicnya kembali ke semula, ke ahli waris Pak Idris tanah-tanah tersebut, karena memang giriknya berasal dari Pak Idris selaku ahli warisnya. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya yang bisa mencairkan ya Pak Idris. Akhirnya apa? Pak Mas Solar jadi nggak dapet. Itu konsekuensinya kalau gugat perdata. Nah, makanya Pak Idris masih membuka peluang besar-besar. Silakan kalau mau mana ayo gitu. Agar supaya tidak masuk ke litigasi. Selama melakoni profesinya sebagai advokat, Endang lebih mengutamakan proses mediasi. Karena selain memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mediasi lebih baik ketimbang bertarung di ruang sidang. Mediasi ini pun kalau kita ikat dengan akte pendading, jadi sama dengan putusan yang telah ingkrah, bisa dieksekusi. Seperti sama dengan putusan internasional. Jadi nebis ini kalau digugat, nggak bisa digugat dengan asas mediasi ini. Inilah yang saya tulis dalam disertasi saya tentang penyelesaian sengketa melalui perdamaian pada sistem peradilan perdata sebagai penyelesaian rasa keadilan di Indonesia. Itu. Jadi dengan mediasi itu paling bagus. Dia bisa eksekusi, bisa cepat, sama-sama menang, menghemat biaya, jauh kebanding di litigasi. Dalam hal ini juga karena disertasi saya tentang mediasi, sehingga saya membuat buku tentang mediasi dalam hukum acara perdata Indonesia sebagai berbagi pengalaman saya dalam hal mediasi, karena saya juga sudah beberapa kali melakukan mediasi dan tercapai masalah perdamaian ini di antara para pihak. Ternyata itu jauh lebih menguntungkan mediasi itu kebanding sengketa, jauh lebih menghemat biaya kebanding sengketa, dan sama-sama menang, sama-sama antara para pihak timbul rasa persaudaraan, tidak ada saling dendam dan lain sebagainya, dan mencegah penumpukan perkara karena mediasi juga sama dengan putusan sama dengan putusan yang telah ingkrah. Jadi akte pendading dengan putusan ingkrah itu sama kekuatannya. Jadi sama-sama bisa dieksekusi, sama-sama tidak dapat digugat ulang. Jadi lebih bagus dengan cara mediasi ini. Makanya saya sarankan dengan mediasi para pihak cobalah selesaikan masalah ini dengan cara mediasi. Alhamdulillah, setelah klien saya dilepas dalam penjara, saya ada rasa selaku profesi kepuasan tersendiri karena dapat mencari kebenaran material dalam perkara ini. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kalau yang benar disalahkan, ternyata kebenaran itu tetap ada. Buktinya sekarang ternyata kebenaran itu tetap
timbul. Buktinya sekarang seorang sudah ditahan, toh sekarang dilepaskan lagi bahwa perbuatan ini adalah perbuatan perdata. Walaupun memang yang dilawan adalah orang yang sudah ya sama Pak Idris jauh gitu levelnya gitu. Namun Pak Idris sekarang sudah bisa mengimbangi dengan terbuktinya putusan itu menjadi lepas dan perkara ini bisa dimenangkan oleh Pak Idris perkara pidana ini. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih nih kepada tim Pak Endang nih, Pak lawyer yang sudah membantu memenangkan perkara saya. Ya, dan saya bersyukur kepada Allah SWT menunjukkan yang benar itu benar dan pasti benar. Insya Allah kebenaran itu akan dibuktikan. Pada saat ini saya beserta keluarga tentunya mengucapkan rasa syukur ya, atas perjuangan tim Pak Endang yang membantu dengan segala usahanya ya. Alhamdulillah saya bebas dari tuntutan hukum pidana. Mudah-mudahan saya kumpul lagi sama keluarga sehat dan saya ingin konsen dulu sementara ya. Dan semuanya itu hal-hal yang menyangkut urusan yang belum selesai barangkali saya serahkan sepenuhnya kepada Endang selaku tim lawyer saya. Dan ya saya berdoa mudah-mudahan tidak ada kesulitan ke depan. Dan ya saya ucapkan terima kasih ya Pak Endang ya, tim Pak Endang. Ya mudah-mudahan perjuangan ini kayaknya belum berhenti sampai di sini, masih ada kelanjutan. Tapi saya sementara konsen dulu dah gitu ya, untuk memulihkan kondisi yang selama kurang lebih 3 bulan lah, 3 bulan kita dalam tahanan lah ya. Mudah-mudahan ya ini kondisi saya akan lagi kembali kepada fit ya, supaya fit dulu. Kali itu ucapkan terima kasih pada Bapak pakai ya. Terima kasih begini. Ini Pak Endang ya. Semoga Allah balas kebaikannya. Nah, dari hasil pembacaan putusan tadi telah dibacakan pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa pada pokoknya pertimbangan hukum tersebut adalah perbuatan itu ada namun perbuatan perdata, bukan perbuatan pidana. Sebagaimana yang saya sampaikan dahulu bahwa ini adalah urusan keperdataan yang belum lengkap atau yang tidak dilaksanakan atau yang kurang sempurna. Oleh karenanya hak keperdataan itu masih tetap ada. Makanya perkara ini sejak semula disampaikan tidak pantas sampai masuk ke tahap 2 sampai di pidana ini, karena ini urusan perdata bukan urusan pidana. Dan pertimbangan majelis hakim tersebut sudah tepat dan tidak kurang pertimbangan hukum. Jadi penerapan hukumnya sudah benar dalam hal mempertimbangkan perkara-perkara ini yang tadi bahwa masalah ini adalah masalah perdata bukan masalah pidana. Oleh karenanya klien kami Pak Idris dalam ini dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Jadi masalah panlek perkoging istilahnya. Jadi perbuatan ini ada tapi perbuatan perdata bukan perbuatan pidana, karena perdatanya tetap lekat, tetap ada. Gitu. Jadi untuk pengambilan konsinyasi yang 3,3 M itu perdatanya itu diselesaikan dulu. Gitu. Gimana caranya? Diperdatakan dulu. Siapa yang berhak di perdatanya ini, baru yang bisa mengambil uang tersebut. Bukan melalui jalur pidana. Kalau menjadi itu salah, gitu. Nah terbuktilah dalam hukuman majelis hakim ini. Nah, untuk memperbaiki nama baiknya sendiri tadi gimana? Untuk memperbaiki nama baik ini ada nanti memulihkan nama baik rehabilitasi. Jadi gini, kami lanjutkan ya. Bagaimana rehabilitasi atau pemulihan nama baik daripada Pak Haji Idris klien kami. Dengan dijatuhkannya putusan pada hari ini, itu sudah secara serta-merta atau bahasa hukum itu mutatis mutandis, nama baiknya sudah pulih. Berikut juga harkat dan martabat dan keluarganya semua pulih. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan dari rekan lain. Kami dari awal, Pak Endang dan saya sudah yakin dari awal ini putusannya bukan mendahului dari putusan dari Allah, bukan. Kami dari awal sudah sampaikan di dalam beberapa konferensi pers bahwanya kemungkinan besar putusannya adalah odds fatrah holding.
keputusan lepas dari segala tuntutan hukum. Karena memang sedari awal tidak pantas dimajukan ke persidangan seperti itu yang pertama. Yang kedua, pada hari ini kami mengucap sebagai orang yang beriman, kami mengucapkan syukur alhamdulillah Allah menunjukkan kebesarannya, terutama kepada keluarganya Pak Haji Idris. Nah, ini istrinya Pak Haji Idris, ini anaknya, itu mantunya, gitu ya. Ade, ini kuasa hukum yang lain Pak Astero, Pak Salam, dan adiknya Pak Kalim. Artinya semua ini pasti tangan Allah yang bekerja. Artinya yang dan kami tetap dalam konteks ini kepada Pak Mat Solar, semoga beliau tetap diberikan kesembuhan. Saya yakin dari awal Pak Mat Solar bukan seperti ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya saudara-saudara pasti akan ada pertanyaan, apa langkah hukum yang akan kita lakukan berikutnya? Iya, betul. Kami belum baca putusan 100% jadi kami terlalu prematur untuk menyampaikan langkah-langkah apa terkait dengan upaya hukum baik terhadap uang yang dikonstitusi 3,3 terhadap pihak-pihak termasuk tetapi tidak terbatas terkait dengan yang membuat laporan terhadap klien kami ini. Kami belum pikirkan sampai sana belum. Kami mau baca dulu putusannya, kami mau berdiskusi dulu dari keluarga sebaiknya apa. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media karena perkara ini terekspos. Alhamdulillah hasilnya pun sesuai apa yang kita harapkan bersama. Bang Ahmad sendiri gimana Bang Ahmad? Ya, saya sangat merasa bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini saya sangat senang sekali dan bersyukur bahwasanya majelis hakim telah memberikan keputusan yang seadil-adilnya buat bapak saya, dan memang bapak saya tidak bersalah dan tidak terbukti. Dan selama ini saya sangat berterima kasih kepada tim pengacara bapak saya yang telah membantu proses persidangan selama ini, dan saya juga sangat berterima kasih kepada media yang sudah membantu proses persidangan bapak saya selama ini. Intinya saya hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menunjukkan kebesarannya. Itu aja Mas. Rencana menuntut balik Bang atau bukan? Kalau masalah itu nanti saya serahkan lagi ke tim pengacara saya karena mereka yang lebih tahu. Tapi ini jadi bawa ke masalah pribadi sendiri, kasih ke masalah sendiri atau gimana? Sebenarnya kalau kami dari keluarga tidak ada masalah pribadi dengan beliau. Itu aja. Karena masalah ini sebenarnya harusnya nggak seperti ini gitu aja. Tapi kami keluarga tidak dendam kok, tidak dendam. Tapi ada namanya proses hukum, itu yang harus dijalani. Ada manusia. Ada permohonan maaf dari Mat Solar nggak? Kalau itu terserah hak mereka. Saya tidak mau minta apapun dan tidak mau menuntut apapun terhadap Mat Solar dan keluarganya. Ya, sekarang kami fokus pada hari ini adalah administratif ingin mengeluarkan Pak Idris dari tahanan. Oh gitu. Ya, Hari ini juga harus keluar. Tadi bukan di rutan Polres nanti. Harus keluar. Kata tadi putusan udah lepas. Biar lepas harus dikeluarkan ke pegang aja. Langsung habis ini. Hari langsung kita jemput. Jadi hari ini kami juga kebetulan sebagai lawyer juga sebagai dosen Fakultas Hukum Bayangkara. Kami hari ini memberikan informasi juga kepada seluruh masyarakat bahwasanya tidak seluruh perkara-perkara pidana atau yang diduga perkara pidana dengan mudahnya dapat dijebloskan ke penjara. Kita baru lama mendengar peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan tanggal 22 Juli atau 1 bulan sebelum diajukan dakwaan ini. Seandainya jaksa penuntut umum menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh jaksa agung, restoratif justice. Restoratif justice itu apa? Terhadap perkara-perkara yang seperti ini seharusnya tidak layak untuk diajukan penuntutan atau dakwaan hingga menyebabkan orang masuk penjara, gitu ya. Jadi bagi kami sebagai lawyer, sebagai akademisi, miris melihat hal seperti ini. Jadi kami dari Endang Hadirin Partners terpanggil sekalipun mohon maaf, sekalipun dari keluarga tidak memberikan bayaran, ya. Tapi kami insya Allah ikhlas membantu keluarga. Karena apa? Kebetulan
momentumnya pas karena ada pelapornya itu public figure, dan sekalian untuk pembelajaran untuk masyarakat bahwasanya tidak semudah itu dijelaskan oleh penjara. Hasilnya apa? Tadi saya guling sama Pak Endang guyonan, seandainya pun Pak Idris masuk katakan dinyatakan bersalah, apakah Pak Mat Solar dapat mencairkan yang 3,3 miliar? Kan gitu kan, pertanyaannya masih panjang, belum tentu juga cair yang 3,3 miliar. Tapi kami tidak lagi membahas itu, maksud saya. Ada hakim dengan putusan hari ini sudah jelas perkara ini perkara terdata. Adapun nanti bagaimana terhadap pihak konsignasi itu belum kami pikirkan. Yang kami pikirkan sekarang, kami alhamdulillah senang sudah bisa ikhtiar kepada keluarga Pak Haji Idris dan pembelajaran bagi masyarakat di luar sana yang pasti saya yakin membutuhkan keadilan. Jadi dari mana keadilan? Dari proses hukum yang mereka jalani. Demikian. Ibu sendiri Bu ada yang Nah, ini istrinya Pak Haji. Tengah Bu, ya kamera. apa Pak bisa dimaju banget lu. Saya selalu dari pertama sidang saya selalu pagi ya di masyarakat, dan pada hari ini bisa pulang saya bersyukur kepada Allah. Jadi saya akan panggil semua wartawan untuk selamat pagi. Mana Bu selamatkan? Rumah nanti Pak, kalau mau ditanggapi nanti. Tapi pakai protokol corona ya. Oke. Ini adiknya, ini adik nih. Apa? Terima kasih adik. Ini adik Pak Idris. Oke.